ini apakah memang benar kita punya kemampuan bayar yang sound and clear untuk ini? Ke masing-masing unit keuangan. Saya beri kesempatan kepada Pak Haris. Baik, terima kasih pimpinan, yang terhormat pimpinan dan rekan-rekan anggota Komisi 11, yang terhormat Pak Menteri Keuangan, Pak Purbaya, beserta jajaran para wakil menteri dan sekjen, beserta seluruh jajarannya. Nah, ini pertama-tama selamat Pak. Ya, 2 hari jadi menteri, sekaligus 2 hari Bapak jadi orang yang paling viral seluruh Indonesia. Ya, dan ada satu komentar Bapak yang paling menarik Pak, yang saya sukai Pak. Tumbuh 6-7%. Ya, padahal kita tahu APBN 2026 dipatok di 5,4%. Nah, kita juga tahu bahwa PHK masih terjadi Pak. Pengangguran walaupun turun, ya, masih terasa di masyarakat. Angka kemiskinan juga walaupun turun, masyarakat daya belinya masih susah. Defisit APBN 2,48% itu harus dijaga ketat. Utang jatuh tempo tahun ini cukup tinggi, dan juga tekanan internasional juga belum terlalu positif. Tetapi semangat yang Bapak munculkan 6-7%, ini adalah semangat yang menurut saya bagus sekali. Harapannya adalah memang akhirnya angka 8% yang berkali-kali disampaikan oleh Presiden Prabowo bisa tercapai. Kita sama-sama ingin mencapai ke sana. Tapi persoalannya adalah di 5,4% pertumbuhan ekonomi itu, kalau geser ke 6-7%, tentu kan ada parameter lain yang berubah. Yang berubah itu apanya Pak? Apakah kemudian utangnya dilonggarkan, sehingga utang kita membesar, sehingga kemudian fiskalnya lebih ekspansif lagi, atau apanya? Sehingga bisa tumbuh 6-7%. Dan kira-kira itu akan tercapai kapan Pak? 6-7% ini. Karena jangan sampai nanti harapan, karena Bapak juga mengatakan dalam 3 bulan akan cerah sekali, rasanya harapan kita semua Pak. Tapi persoalannya adalah apa yang dirubah dibandingkan dengan Menteri Keuangan yang lama, sehingga bisa akseleratif ke 6-7%. Ya, ini yang pertama Pak. Yang kedua, mengenai utang Pak. Ya, kita tahu Pak bahwa defisit kita itu kan sudah selama ini cukup ketat dijagain Pak. Apakah ada wacana untuk kemudian dilonggarkan? Kita tahu untuk tahun ini Pak, 1.300 triliun utang jatuh tempo, berikut bayaran bunganya. Ya, nah, saya terus terang bertanya-tanya terus Pak. Ini apakah memang benar kita punya kemampuan bayar yang sound and clear untuk ini? Dan untuk tahun depan kira-kira seperti apa Pak? Jangan sampai terjadi default. Saya yakin kalau Pak Purbaya dengan segala macam pengalaman yang Bapak sudah miliki sebelumnya, dengan didukung oleh para wamen yang luar biasa, dan seluruh jajaran Eselon 1 Kementerian Keuangan yang sudah teruji, harapannya sama-sama Pak, kita bisa mencapai dan membuat Indonesia menjadi lebih baik. Terima kasih. Di komplain katanya Pak, MBG tadi ya, penyerapan pajaknya rendah. Saya tanya sama teman-teman keuangan, gimana monitoringnya? Ya dia bilang bagus-bagus saja, tapi ternyata enggak, jelek. Loh, terus kita apain? Ya nggak tahu. Saya bilang begini, ya udah
Nanti sebulan sekali kita akan jumpa pers dengan kepala MBG. Nanti kalau penyerapannya jelek, dia suruh jelasin ke publik, saya di sebelahnya. Dan program-program yang lain yang lambat tuh akan saya sisir. Saya kan baru hari ketiga dan rapat. Udah keburu rapat di sini, jadi belum lihat detail seperti apa. Tapi kami akan sisir. Bagian-bagian lambat kami percepat. Caranya gimana? Ya, kalau mereka nggak bisa nyusun anggaran atau nyusun program kerjanya atau pengajuan anggarannya, kami akan kirim orang ke sana supaya jalannya cepat dan kita akan monitor on regular basis supaya anggaran yang banyak tadi, yang kalau lihat anggaran kan sama aja kan dari tahun ke tahun, gitu-gitu aja tuh nggak ada dampaknya, 5-5 aja karena penyerapannya nggak dimonitor. Dulu pernah ada UKP 4 memonitor itu pun nggak jalan sempurna karena UKP 4 terlalu jauh. Saya nggak tahu, harusnya tugas Bapak sekali, tapi saya nggak tahu. Kalau saya boleh kerjakan, saya akan kerjakan itu supaya memastikan betul-betul penyerapan anggaran bisa jalan. Dan tadi uang yang udah utang kita yang sudah kita keluarkan itu betul-betul bermanfaat buat ekonomi. Dari situ kenapa saya tadi bisa 6%? Si Purbaya sok tahu katanya bisa 6%. Orang-orang bilang sok tahu lu katanya. Di luar bilang gitu, sok pinter. Saya bilang kamu sombong katanya. Tapi ini udah berdasarkan pengalaman selama ini. Kalau saya balikkan, saya lihat aja zamannya Pak SBY 6% private. Zaman Jokowi pemerintah 5. Kalau kita gabungkan gimana? Pasti di atas itu. Itu adalah langkah simpel saja yang mungkin nggak terlalu panjang untuk bisa kita lihat dampaknya. Mungkin nggak secepat 6.5, 6.7 saya bilang. Tapi gerakan ke arah sana sudah terbuka lebar kalau kita biarkan private sector bekerja. Jadi gini, saya termasuk yang percaya bahwa agen-agen ekonomi itu mempunyai otak sendiri. Daripada pemerintah nggak mungkin mengontrol semua agen ekonomi untuk berjalan. Tapi saya ciptakan kondisi di mana mereka berpikir dan berjalan dan bisa tumbuh, bisa berbisnis dengan situasi yang ada. Itu yang ingin kita ciptakan. Nanti setelah itu baru tadi program-program investasi. Ini kan nggak lama lah saya beresin. Nanti setelah itu tadi di bottlenecking akan kita kerjakan Pak Hekal untuk investasi. Saya dulu pernah saya nggak tahu, boleh nggak gitu Kemenkuan. Nanti saya bentuk tim aja di Kemenkeu. Saya dulu pernah menjadi wakil ketua tim di bottlenecking di zaman pemerintah sebelumnya. Ketuanya pada waktu itu Pak Yasona Lawli dengan beberapa Kemenko. Itu kita sidang setiap minggu Senin 7 kasus kita putuskan. Saya mecahin 300 kasus dilaporkan kami, kita pecahkan 193 kasus investasi berhubungan dengan investasi sebesar 890 triliun. Jadi saya pikir saya udah kira-kira ngerti deh, kira-kira bisa memperkirakan deh di mana bottlenecking, di mana hambatan yang kita hadapi dan gimana cara memecahkannya. Itu bukan tugas Kementerian Keuangan, tapi kalau boleh nanti saya bentuk tim aja di Kementerian Keuangan. Kalau yang lain tidak mau, tapi mungkin saya usulkan ke Kementerian yang lain, Kemenko dan lain untuk membuat itu lagi. Jadi Pak Purbaya, kalau masih ada pertanyaan tadi, karena kita masih ada rapat lagi. Tadi itu sebenarnya kita rapat pengantar, Pak. Jadi itu pengantar. Jadi menurut saya yang lainnya nanti dijawab tertulis. Kita akhiri rapat siang hari ini.